Puji Tuhan, selamat sore Ibu-ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya itu kita berdoa. Bapa Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami kaum wanita mau beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu tidak lalu dengan percuma, tapi mendapat tempat hati di dalam hati kami yang baik untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun masih dengan jarak yang berjauhan. Tetapi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali hati kita terbuka untuk firman Tuhan dan kita rasakan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu akan firman Tuhan. Setiap saat kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang kita akan jadi sama seperti Yesus. Hal ini yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan jadi sama seperti Yesus. Hal ini bukan mudah, saudara, karena kita manusia yang penuh kelemahan. Tetapi kita mau belajar dari firman Allah supaya kita jadi sama seperti Yesus. Bagaimana caranya? Kita perhatikan firman Allah, dan biarlah firman Allah itu yang menjadi pedoman di dalam hidup kita, menjadi pimpinan di dalam kehidupan kita supaya kita jadi sama seperti Yesus. Satu hal yang sangat sukar saudara untuk kita jadi sama seperti Yesus. Tetapi kalau kita melakukan firman Allah, hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita belajar dari firman-Nya dan kita lakukan firman-Nya, maka firman-Nya itu akan mengubah hidup kita. Maka kita akan jadi sama seperti Yesus. Itu yang tertulis kita akan baca bersama-sama pada sore hari ini, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, mengenal Yesus. Ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia, melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci, adalah suci. Ini yang kita perhatikan saudara. Kita memang sudah ditebus dengan darah Kristus, maka kita menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Allah itu adalah satu hal yang sangat
mulia, saudara. Kita manusia di dunia ini, tapi sebutan kita menjadi anak-anak Allah. Tidak mudah, saudara, untuk disebut menjadi anak-anak Allah. Sebab kita manusia yang berdosa. Allah adalah Allah yang suci. Kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah sebut kita menjadi anak-anak Allah. Dunia ini tidak mengenal kita karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau kita katakan kita anak Allah, hal itu rasanya sukar, sulit dimengerti. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tahu memang kita dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan darahnya kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita, maka kita layak menjadi anak-anak Allah. Ada yang tertulis itu di dalam Yohanes pasal yang 1. Kalau kita lihat di sana, saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. Kalau di dalam salinan lama dikatakan diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu diberi kuasa, diberi hak menjadi anak Allah. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita masih ada di dalam dunia ini, sekalipun kita dikatakan anak-anak Allah, diberi kuasa, diberi hak menjadi anak Allah, tapi kita masih ada di dunia ini. Tapi ayat-ayat yang kita baca tadi, satu kali kelak kita akan melihat Yesus itu sebagaimana dia ada. Sekarang tentu kita hanya dengan iman. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah lahir di dunia ini, yang telah dikorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita percaya, kita yakin. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 2 kita baca dari 1 Yohanes pasal 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Hal ini yang sangat kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kita belum melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Tapi dikatakan di dalam ayat ini, kalau dia menyatakan dirinya, maka kita akan jadi sama seperti Yesus. Satu hal yang sangat mulia, saudara. Kita manusia jadi sama seperti Yesus. Kalau dia telah menyatakan dirinya, kita akan melihat dia, melihat Yesus sebagaimana dia adanya. Kita tidak lagi dengan iman, tapi kita akan melihat satu kenyataan. Kita akan melihat Yesus apa adanya. Itu yang kita rindukan. Nah, untuk kita jadi sama seperti Yesus, kita mesti belajar
di dunia ini hidup belajar seperti Yesus. Kita akan lihat beberapa ayat, saudara, bagaimana kita akan jadi sama seperti Yesus. Kita mesti belajar bagaimana Yesus keadaannya, pekerjaannya, sehingga kita ini pun akan jadi seperti Dia. Sebelum kita jadi sempurna, jadi sama seperti Yesus, kita pun mesti lakukan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Nah, saudara, pertama kita melihat apa yang ada atau Yesus keberadaannya di dunia ini selama Dia ada di dunia ini. Kita melihat Yesus itu lahir bukan dari benih manusia. Dia lahir karena Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria, yang sehingga Dia lahir di dunia ini jadi manusia. Bukan seperti manusia seperti kita ini. Kita ini kan ada ibu bapak kita, dengan benih manusia kita lahir sebagai manusia. Tetapi kita lihat Yesus itu lahir di dunia ini yaitu dengan Roh Kudus. Kandungan Maria yang melahirkan Yesus itu. Jadi kelahirannya itu tidak ada campur tangan manusia. Dengan Roh Kudus yang memakai Maria, meminjam kandungannya untuk melahirkan Dia sebagai manusia di dunia ini. Dia lahir sebagai bayi. Nah, saudara, apa yang kita belajar daripada kelahiran Yesus ini? Bukankah kita juga harus lahir dari roh dan air? Itu yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Coba kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, saudara. Di sana ada tertulis tentang kelahiran baru bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3, kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saudara perhatikan firman Tuhan ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita yang mau jadi sama seperti Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 3 kita baca. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ini kata-kata Yesus kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat. Dia tidak mengerti. Kata Yesus, kalau seorang tidak dilahirkan dari roh dan air, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita ini anak-anak Allah, apa yang harus kita, keberadaan kita sebagai anak Allah, yaitu kita harus lahir kembali. Nikodemus pikir, dia katakan, apakah kita yang sudah tua ini harus masuk kembali ke dalam rahim ibu? Itu pikiran manusia. Tetapi saudara, yang dimaksud Allah, kita harus dilahirkan kembali. Artinya kita harus lahir dari roh dan air. Dari firman Allah, dari Roh Kudus, kita lahir kembali. Kehidupan yang lama
sudah lenyap, kata 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kehidupan yang lama itu sudah lalu, kehidupan yang baru sudah hadir. Coba kita baca di dalam Dua Korintus pasal 5. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau tadi di dalam kata-kata kepada Nikodemus, Yesus katakan orang harus lahir dari roh dan air. Karena kalau tidak dilahirkan baru, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan firman Allah pada 2 Korintus pasal 5 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang lama artinya sikap hidup kita, dosa itu sudah dihapus waktu kita percaya kepada Yesus. Kehidupan kita dilahirkan baru. Artinya perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, yang baru sudah datang. Artinya kehidupan kita yang dulu kita suka berbuat jahat, kita sudah lepaskan, kita sudah tinggalkan. Kehidupan kita yang berdosa, yang setiap kali kita berbuat jahat, itu sudah lalu. Sekarang kita hidup baru, itu lahir baru. Itu yang dilahirkan baru itu bukan artinya kita harus masuk ke dalam rahim ibu lagi seperti pengertian Nikodemus, tetapi kita hidup baru, dilahirkan baru. Kehidupan yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa itu sudah lenyap. Kita sudah lahir baru, yaitu dari roh dan air, dari Roh Kudus dan oleh firman Allah. Kita dibaharui. Itu sebabnya kita perlu setiap kali kita mendengarkan firman Allah dibaharui. Setiap kali kita dibaharui, kita lahir baru, yang lama sudah lenyap. Itu seorang anak Tuhan, seorang yang lahir di dalam roh dan air, hidup lahir baru, yang lama sudah lenyap. Itu maksudnya. Jadi kalau Yesus itu lahir di dunia ini bukan dengan benih manusia, tapi dia lahir karena Roh Kudus. Demikian kita anak-anak Tuhan, kita harus lahir baru. Bukan kita harus masuk lagi ke dalam rahim ibu, kata Nikodemus, tapi kita hidup lahir baru, yaitu dari pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Jadi saudara, kita lahir baru. Kita orang-orang yang sudah lahir baru. Kalau kita tidak lahir baru, kata Tuhan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi kita akan melihat Yesus, tidak bisa. Karena Yesus itu Allah, suci. Kalau kita tidak hidup seperti pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak lahir baru, kita tidak hidup menurut firman Allah, maka kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita nanti akan jadi sama seperti Yesus. Karena kita sudah dilahirkan baru. Kita bukan manusia lama lagi, yang lama itu sudah lenyap.
Kata 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi. Yang lama sudah lenyap. Sekarang kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dengan firman Allah yang membentuk kehidupan kita, yang membaharui kita. Setiap kali kita mendengar firman Allah, setiap kali kita dibaharui, setiap kali kita dengar firman Allah, kehidupan yang lama itu sudah tidak ada lagi pada kita. Itu maksudnya. Saudara, sebagaimana Yesus lahir di dunia ini bukan dengan benih manusia, tetapi dengan Roh Kudus yang meminjam rahim dari Maria. Jadi saudara, kita pun anak manusia, kita pun sebagai manusia, kita harus dilahirkan baru, yaitu dengan roh dan air. Dengan Roh Kudus yang memimpin kita, dengan firman Allah yang membaharui setiap kali di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah lahir baru, apalagi yang harus kita contohi, kita lakukan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Yesus datang nanti, kita harus lakukan, kita harus belajar melakukan apa yang Yesus lakukan. Meskipun kita masih di dunia ini, tapi kita mau jadi seperti Yesus. Dan sekarang kita belajar apa yang Yesus lakukan. Kita pun harus belajar melakukannya. Kalau Yesus dikatakan terang dunia, itu Yesus katakan, akulah terang dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, ini bedanya saudara sama orang-orang yang belum menerima Yesus. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia mempunyai terang hidup. Itu orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, orang yang sudah lahir baru, yaitu di dalam roh dan air, dia akan mempunyai terang hidup. Apa yang Yesus katakan? Yesus, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, karena dia mempunyai terang hidup. Kita mempunyai terang hidup. Dan Yesus juga pernah berkata, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan itu yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa kita, Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Matius
Matius 5 ayat yang 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang tersembunyi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan akulah terang dunia, dan orang yang mengikut Yesus itu ada terang hidup. Di dalam hidupnya ada terang. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa kamulah terang dunia. Kita ini terang dunia. Saudara, bukan kita ini hidup di dalam kegelapan lagi, artinya kegelapan itu kegelapan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Tapi sekarang kita berubah. Karena kita sudah dilahirkan baru, dipimpin oleh Roh Kudus, disucikan setiap kali dibaharui oleh firman Allah. Kita sudah lahir baru, kita sudah tinggalkan yang lama dan yang baru sudah terbit. Sekarang kita menjadi terang dunia. Kita mempunyai terang hidup, kata Yesus. Karena Yesus adalah terang dunia. Orang yang mengikut dia mempunyai terang hidup. Dan Yesus katakan, kamulah terang dunia. Ayat yang ke-16 dari Matius pasal 5 ini dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kita ini terang dunia. Perbuatan-perbuatan gelap itu sudah tidak ada pada kita. Kita ini perbuatan kita perbuatan yang terang. Kalau perbuatan gelap itu kan gelap, gak kelihatan. Kita bukan lagi orang-orang gelap. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai terang dunia. Di dalam kehidupan kita ada terang hidup. Dan Yesus katakan juga kita ini terang dunia ini. Supaya dunia bisa melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Orang dunia melihat kehidupan kita yang dulu, yang belum kita lahir baru, yang dulu kita belum menerima Yesus, itu sudah lenyap. Sekarang kehidupan kita menjadi seorang yang kelihatan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita menjadi terang dunia. Seperti Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan Yesus juga katakan, kamulah terang dunia. Artinya kehidupan kita yang lama itu sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kita hanya perbuatan jahat, perbuatan dosa, itu sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah lahir baru. Sudah menjadi orang yang baru. Karena yang lama itu sudah lenyap. Nah, itulah kita harus belajar, saudara. Perbuatan-perbuatan baik kita itu dapat dilihat. Perbuatan-perbuatan jahat itu sudah tidak ada lagi. Perbuatan-perbuatan baik sebagai terang dunia ini kita kelihatan. Dunia ini bisa melihat kita beda dari kehidupan yang dulu dengan kehidupan sesudah kita terima Yesus. Itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bukankah tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3, kalau Yesus datang menyatakan diri, kita akan jadi sama seperti dia. Nah, kita pun harus belajar hidup seperti Yesus. Kalau tidak,
Kalau kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita tidak akan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Artinya pengiringan kita kepada Yesus itu kita belum lahir baru. Kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak dibaharui oleh firman Allah setiap hari. Jadi saudara, kita harus jadi sama seperti Yesus. Kita belajar dari keadaan kita di dunia ini, yaitu kita. Kalau Yesus katakan aku terang dunia, kita pun terang dunia. Perbuatan-perbuatan yang baik itu kelihatan. Perbuatan-perbuatan yang lama itu sudah, perbuatan-perbuatan yang dosa itu sudah tidak ada lagi. Kehidupan yang baru yang terbit, yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang harus kita contohi atau kita belajar dari keadaan Yesus di dalam kehidupannya? Kita melihat yang ketiga saudara, apa yang Yesus lakukan. Kita baca di dalam Markus. Injil Matius, Markus. Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Apa yang Yesus lakukan? Inilah yang harus kita juga lakukan di dalam kehidupan kita kalau kita mau jadi sama seperti Yesus. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus kan Tuhan. Sekalipun dia menjelma menjadi manusia, dia jadi manusia yang dilahirkan melalui Roh Kudus. Itu yang kita harus belajar, kita lakukan seperti apa yang dia lakukan. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Dilayani sama melayani itu beda saudara. Kalau dilayani itu dia mau minum, minta diambilin air minum. Orang yang melayani, dia dilayani. Kalau dia mau makan, dia minta dilayani, kasih bawa makanan. Itu dilayani. Tapi ini dia melayani. Dia yang melayani, dia yang bekerja. Bukan dilayani, dia yang melayani. Artinya bukan dia dilayani, tapi dia melayani. Ya, apa yang dia layani? Dia layani untuk keselamatan jiwa kita. Dia menebus dosa kita. Dia melayani keselamatan untuk kita. Sehingga dia mau disengsarakan. Dia mau menderita. Untuk apa? Untuk melayani kita. Untuk keselamatan jiwa kita. Dia bekerja. Menyelamatkan kita. Dia bukan dilayani, tapi dia melayani. Dia bekerja untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara, Yesus itu melayani untuk keselamatan banyak jiwa, untuk keselamatan jiwa kita. Karena kalau Yesus tidak melayani untuk berkorban, menyerahkan hidupnya untuk ketebusan dosa kita, tidak ada manusia yang selamat. Tetapi Yesus melayani, dia bekerja melayani, yaitu dengan menyerahkan hidupnya, berkorban sengsara. Saudara bayangin, Yesus itu Allah.
suci, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah. Tapi dia rela dirinya dipersalahkan. Dia rela dirinya menderita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dia bekerja. Kita yang dilayani. Nah, kalau Yesus melayani, masa kita tidak mau melayani? Kalau Yesus itu berkorban sehingga tubuhnya hancur, darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang kalau Yesus itu bekerja melayani, masa kita tidak mau melayani? Apa yang kita harus layani? Kita bersaksi. Kita tidak diam saja. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Yesus memang sudah tidak ada di dunia ini, karena dia sudah naik ke surga. Tapi dia berjanji dia akan datang kembali. Dan pekerjaannya itu ada di dalam dunia ini. Kita manusia yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita yang sudah dilahirkan baru. Kita yang di dalam hidup kita ada terang hidup. Masa kita mau diam saja? Pekerjaannya Tuhan ini ada di dalam dunia ini. Jadi tugas-tugas kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, sebagaimana Yesus melayani, kita juga harus melayani. Apa yang kita layani? Pekerjaan yang ada di dalam dunia ini, yang Yesus tinggalkan untuk kita kerjakan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Kita bersaksi untuk supaya orang tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Itu kita harus kerja, kita harus bersaksi, kita harus lakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kalau Yesus bekerja, kita harus bekerja. Kalau Yesus melayani, kita harus melayani. Kalau Yesus melakukan keselamatan, dia relakan dirinya untuk keselamatan kita. Kita pun rela melakukan apa yang kita harus lakukan. Bersaksi. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu ada risiko-risiko yang harus kita tanggung, tetapi kita melayani Tuhan. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah yang harus kita lakukan. Kita pun harus bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita lakukan, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Kita tidak tinggal diam, kita tidak peluk tangan, lalu kita diam melihat orang lain bekerja, kita diam saja. Tidak saudara, kalau kita mau jadi sama seperti Yesus nanti, kalau dia datang kita akan melihat dia sebagaimana dia ada, kita akan jadi sama seperti dia. Itu tadi yang ayat kita baca. Kalau Yesus melayani, kita juga mau melayani. Contoh Tuhan sudah berikan. Kita bukan lagi hidup yang lama, kita sudah lahir baru. Ada terang hidup di dalam kehidupan kita. Kita melayani karena Yesus melayani. Nah, itu yang ketiga saudara. Lalu kita maju lagi yang berikut adalah Yesus itu penuh dengan kasih. Yesus itu penuh dengan kasih kalau kita baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang (23). Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal yang
ke-23 ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini waktu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, dia dicemeti, dia dicambuk, dia diludahi, dia disengsarakan, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kasih. Dia disengsarakan oleh manusia, tapi dia katakan ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi begitu sangat mengasihi manusia. Kan ayat lain mengatakan, karena sangat Allah mengasihi dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Kasih Allah kepada manusia, saudara. Meskipun Yesus itu disengsarakan, tapi dia tidak dendam, dia tidak membalas, tapi dia katakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih Allah kepada manusia. Nah, kalau Allah begitu sangat mengasihi kita, kita melihat bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dan kita harus belajar. Kalau Allah itu mengasihi, meskipun manusia berdosa, tapi dia rela, dia yang menanggung dosanya supaya manusia diselamatkan. Itu kita lihat bagaimana kasih Allah kepada manusia. Kita pun harus belajar mempunyai kasih di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, saudara, Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini untuk kita manusia. Kita belajar seperti Yesus mempunyai kasih yang luar biasa kepada kita. Kita pun harus mempunyai kasih. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-39. Lukas pasal 6 ayat yang ke-39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Ayat 36 maksudnya, saudara. Lukas 6 ayat 35. Lukas 5 tadi saya salah baca. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu
berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Ini yang dimaksud saudara. Karena Allah mengasihi manusia, Dia rela menanggung segala kesalahan manusia. Dia rela menjadi dosa sekalipun dia tidak berdosa. Itu kasih. Dan kasih itu juga yang harus ada di dalam kehidupan kita, yang seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35 tadi. Hendaknya kita murah hati, penuh dengan kasih. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-35 dari Lukas pasal 6. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Musuh harus dikasihi. Biasakan kalau musuh kita juga musuhi. Tapi kalau firman Allah kita kepunyai kasih, dikatakan tapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang, dan pinjamkanlah apa yang, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah dan yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Allah itu baik dan kita pun harus mempunyai kasih, perbuatan baik. Itu yang harus kita kerjakan. Musuh harus dikasihi. Musuh bukan harus kita balas jahat dengan jahat, tapi musuh kita harus kasih. Ini tidak mudah saudara, tapi itu yang dilakukan Allah untuk kita. Allah kasih kepada kita, sebab kita berdosa. Dia rela menjadi dosa supaya kita diselamatkan. Jadi kasih Allah begitu besar kepada kita. Dan contoh itu harus kita ikuti. Kita pun harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak membalas orang jahat, kita lalu balas dengan berbuat jahat. Tapi kita harus kasihi orang yang berbuat jahat. Kita akan balas dengan perbuatan baik. Dan hal ini tidak mudah saudara untuk kita. Tapi itu yang sudah dilakukan Allah kepada kita. Dan itu pun harus kita lakukan. Kalau kita mau jadi sama seperti Yesus. Kalau nanti Yesus datang kita akan jadi sama seperti Dia. Dan sekarang pun kita harus belajar apa yang Yesus telah lakukan. Karena Yesus telah mengampuni kita yang berbuat dosa. Tapi Dia yang tanggung dosa itu supaya kita diselamatkan. Kalau ada orang menjadi marah kepada kita, kita tidak membalas dengan marah. Kasihilah musuhmu. Orang yang memusuhi kita, kita tidak balas dengan kejahatan, tapi kita berbalas dengan perbuatan baik. Itu yang dikatakan kita mempunyai kasih dari Allah. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mau jadi sama seperti Yesus. Bukan hanya ucapan, tapi perbuatan yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu kita nanti akan jadi sama seperti Yesus. Dan itu yang kita harus belajar lakukan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Ayat lain mengatakan, biarlah kebaikanmu itu nyata. Biarlah kebaikanmu itu orang bisa lihat. Jadi kehidupan kita itu beda. Dari dulu kita belum lahir baru dan sekarang kita sudah lahir baru. Kita adalah terang dunia. Kita adalah orang yang mempunyai kasih. Kita adalah orang-orang yang mau melayani. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Satu lagi. Kalau kita mau jadi sama seperti Yesus, kita nanti akan diubahkan saudara.
Kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita nanti akan diubahkan. Pada waktu sangkakala Allah yang terakhir berbunyi, maka kita kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan. Tubuh yang lama ini akan diubahkan. Kita akan jadi serupa dengan Yesus. Kehidupan yang lama itu memang sudah lama kita tinggalkan. Kita akan jadi serupa dengan Yesus. 1 Korintus pasal 15, kita melihat di sana. Satu Korintus pasal 15, kita baca ayat yang ke-50 sampai ayat 54. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, kata Rasul Paulus, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak akan mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Artinya tubuh ini. Sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Artinya kita kalau Yesus datang kita masih hidup. Tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata. Dalam waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang dituliskan. Maut di mana? Ditelan dalam kemenangan. Jadi saudara, kita ini akan diubahkan kalau kita masih hidup waktu Yesus datang. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah mati, dia akan dibangkitkan mendapat tubuh yang baru. Kita yang masih hidup waktu itu, kita akan diubahkan menjadi hidup kita ini yang lama itu, yang dapat mati ini, tubuh ini, diubah menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Artinya mendapat hidup yang kekal. Itulah yang kita nantikan saudara. Makanya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Kalau Yesus itu sudah mati untuk kita, dia bekerja melayani untuk keselamatan kita, kita pun harus melakukannya. Jadi kita akan diubahkan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21, buku yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-21, Wahyu yang ke-21 ayat 3. Ayat 3 sampai ayat yang 7. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru.
dan firman-Nya. Tuliskanlah kepada segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Pada akhirnya saudara, pada waktu Yesus datang, kita akan jadi sama seperti Yesus. Kita akan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Itu yang kita nantikan. Itu menjadi pengharapan kita. Itu yang menjadikan kita tetap setia iring kepada Tuhan. Mempunyai pengharapan satu kali kelak kita akan jadi serupa dengan Dia. Mempunyai hidup yang kekal, tidak mati-mati lagi, tidak susah-susah lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada penderitaan lagi. Jadi kita akan jadi sama seperti Yesus. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan sekarang saudara, kita pun harus belajar melakukan apa yang Yesus lakukan. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 3. Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan memberkati kita. Kita akan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan lihat Yesus sebagaimana Dia ada. Nah saudara, pengharapan itu ada pada kita. Oleh karena itu saudara, apa yang diajarkan oleh firman Allah itu harus kita lakukan. Kita harus lahir baru. Kita harus jadi terang dunia ini. Kita harus melayani. Kita harus mempunyai kasih. Dan kita akan jadi sama seperti Yesus. Tuhan memberkati pada sore hari ini. Biar kita berdoa supaya kira Allah selalu menolong kita untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu buat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah belajar daripada firman-Mu apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami yang ada di dalam dunia ini. Tapi biar kiranya Tuhan Roh Kudus akan memimpin kami, menolong kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, supaya kehidupan kami menjadi terang dunia ini, supaya kehidupan kami menjadi terang-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan apa yang Engkau ajari, dan supaya kami boleh jadi sama seperti Engkau, karena Engkau Tuhan telah memberikan contoh ke dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami boleh jadi sama seperti Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.